Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adi Maulana. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 21 sampai 30, kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 7 SMP MTS. 21 sampai 30 ini kemungkinan banyak tentang garis dan sudut ya. Itu diingat-ingat lagi, materi garis dan sudut. Juga ada beberapa tentang penyajian data atau segi 4 segitiga ya. Oke, lanjut aja ke nomor 21. Perhatikan gambar di samping yang merupakan sudut lancip. Nah, berarti ini bukan soal hitungan ya. Ini mungkin kalau ujian nanti bisa dikerjakan dahulu nih. Oke, sebelum lanjut saya juga lupa ngingetin, jangan lupa subscribe, share, dan komen, like. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju sehingga bisa ngasih materi-materi pembelajaran yang lain yang lebih bermanfaat. Gambar samping yang merupakan sudut lancip adalah sudut lancip yang mana nih? Sudut lancip berarti sudutnya ada 3, ada tumpul, lancip, dan siku-siku. Kalau siku-siku 90 derajat, lancip biasanya tajam ya, atau kecil dari 90. Kalau tumpul ya dia nggak tajam nih kayak gini. Nah, ini tumpul deh. Ini berdua lancip. Yang ini siku, berarti lancip yang ini. 1 dan 4. D. Nomor 22, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada jam 2.40. Nah, ini emang agak susah ya. Nah, kita lihat caranya. Pertama, untuk ngerjain soal ini kita harus gambar dulu biar paham maksud jam 2.40 itu di mana sih gitu ya. Nah, berarti jarum pendeknya di angka 2 tapi lewat dikit ya, nggak di angka 2 pas karena kan udah muter jarum panjangnya. Sedangkan jarum panjangnya di angka berapa? Jarum panjangnya di angka 8 ya. Kalau 40 kan berarti gini. Ya gini ya. Nah, ini jarum panjang nih, ini jarum pendek. Kelihatannya lurus 180 derajat ya. Tapi bener nggak sih 180 derajat? Kalau 180 derajat itu jarum pendek itu pas banget di angka 2. Ini nggak nyampe nih 180 derajat, nih udah bergerak dikit. Angka 2 ini udah hampir deket ke angka 3. Nah, lebih tepatnya di sini nih sebenarnya. Jarum pendeknya nih. Ya. Jadi nggak 180 derajat nih, pasti di bawahnya. 180 derajat itu satu-satunya cuman jam 6.00 tuh. Jam 6.00. Nah, itu 180 derajat tuh. Atau jam 18.00. Nah, caranya pertama angka 2 aja dulu nih. Angka 240 ini membentuk sudut berapa? Ingat, satu putaran penuh 360 derajat, berarti kita bagi 12, 360 derajat, berarti satu angka menempati 30 derajat. Jadi kalau jam 2.40 caranya berarti kan jam 2 ya, 2 itu berarti kan angka 2 kita kali 30 derajat karena ada dari angka 12 ke angka 2 itu kan apa namanya, ada 2 jam, makanya di sini 2 kali 30. Nah, 2 kali 30 ditambah dengan, nah ini kan 40 menit, berarti 40 dari total 1 jam 60 menit juga dikali 30. Nah, gitu ya. Jadi 2 kali 30 60 ditambah dengan, nah ini dicoret aja bisa. Nah, gitu ya. 30 sama 60 sama-sama dibagi 30 jadi 2 di bawah, jangan 2 di atas. 40 bagi 2 20. Jadi 80 derajat. 80 derajat tuh untuk yang kesini ya. Jadi 2 angka 12 ke angka 2. Nah, kita simpan dulu. Habis itu kita cari ke 40 menitnya ya. 40 menit itu ada di angka 8. Nah, kalau ada di angka 8 berarti dia 8 dikali dengan 30 derajat. Nah, ada 8 kali, ingat 1 ini 30 gitu ya. Jadi 240 derajat. Jadi berapa sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk adalah 240 kita kurangi dengan 80. Jadi 160 derajat. Jadi sudut terkecil dibentuk oleh jam 2.40 adalah 160 derajat. Selisih dari mereka berdua. Oke.
Oke, lanjut ke nomor 23. Kita baca dulu soalnya. Bergambar di atas pasangan sudut berikut yang paling benar ya. Di pernyataan di atas, A dan D sehadap. A2 sehadap dengan B2. Mana? A2 sehadap dengan B2. Ya benar, ini sudut sehadap nih, artinya menghadap ke tempat yang sama arahnya nih. A2 dengan B2, A1 dengan B1 gitu ya, A4 dengan B4 dan seterusnya. Ini benar. A3 berseberangan dengan B1. A3 berseberangan dengan B1. Ya benar juga nih, ini dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan. Kalau luar berseberangan, dia contohnya adalah A2 dengan B4. Nah itu nih, A2 dengan B4 tuh luar berseberangan. Kalau dalam berseberangan, A3 dengan B1 atau A4 dengan B2 gitu ya. Ini benar juga. A1 luar sepihak dengan B3. A1 luar sepihak dengan B3. Nah, yang namanya sudut sepihak, dia kalau dijumlahin harus 180 derajat. Artinya dia sudutnya satunya mungkin lancip, satunya mungkin tumpul. Sedangkan A1 dan B3 itu enggak, sama-sama lancip, enggak saling berpelurus gitu ya. Jadinya ini salah nih. Contoh sudut sepihak mana sih? Contoh sudut sepihak tuh contohnya kayak A3 dengan B2 tuh itu sepihak tuh ya, atau A2 dengan B3 nih. Nah itu sudut sepihak karena apa? Jumlahnya 180 derajat gitu ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 2. Lagi pilek. 24. Dari ketiga pernyataan di atas, yang benar adalah segitiga lancip adalah segitiga yang sudutnya lancip. Iya benar. Nih contoh segitiga lancip nih. Lancip semua, nggak tahu di sini berapa, di sini berapa, pokoknya lancip aja. Segitiga tumpul adalah segitiga yang kedua sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul di suatu segitiga cuman ada satu maksimal, nggak bisa ada dua. Nah contohnya kayak gini. Nah ini segitiga tumpul nih, satu aja kan sudut tumpulnya. Yang ini lancip, yang ini lancip. Memang ada segitiga yang sudutnya tumpul dua-duanya, gimana? Misal gini, ini tumpul, ini mau ditumpulin lagi, mana nggak ketemu, ini jadi segi, jadi trapesium ya, jadi nggak segitiga, jadi nomor 2 salah. Segitiga siku-siku ada segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, benar. Contoh segitiga siku-siku, nah ini segitiga siku-siku gitu ya, ini benar. Ini yang 3. Nah berarti 1 dan 3 yang benar, yang B, C. Oke lanjut ke nomor 25. Keliling persegi panjang FGH sama dengan 2 kali keliling persegi panjang ABCD. Gimana caranya? Keliling persegi panjang FGH yang ini. Nah, ada suatu persegi panjang, di sini 20, di sini 40. Cara cari tahu keliling EFGH ini, keliling EFGH itu ya kalau di sini 20, di sini 20, di sini 40, di atas juga 40. Keliling tuh ya kita start dari sini. Kita tambahin aja 40 tambah 20 60, 60 tambah 40 100, 100 tambah 20 120. Inilah keliling EFGH. Nah, dia bilang keliling EFGH ini adalah 2 kalinya dari keliling si ABCD. Nah, berarti mana yang lebih besar? Ya EFGH. Ya. Nah, kira-kira kalau di sini 120 berarti nanti keliling ABCD adalah setengahnya, bukan 2 kali 240 bukan, tapi setengahnya. Berapa setengah dari 120? Berarti setengahnya adalah 60 cm nih keliling ABCD. Nah, kalau kelilingnya 60 cm, berapa panjang sisinya? Ingat, semua persegi sisinya sama. Nah, jadi kalau 60 mau sisinya sama, kita bagi 4. Jadi sisi sama dengan 60 kita bagi 4. Kenapa dibagi 4 ya? Karena sisinya kan ada 4, dibagi sama rata gitu ya. 15 cm. Ya, itu caranya ya. Jadi dari keliling FGH kita dapat kelilingnya, dari sisi kita dapat keliling, dari keliling kita bagi 2. Karena kenapa ada kalimat ini? 2 kali keliling. Nah,
Berarti si ABCD ini 2 kalinya berapa? Itulah si keliling FGH. Kalau FGH setengahnya gitu ya. Ini jawabannya 15. 26. Suatu persegi panjang mempunyai luas 84. Oke, kita tulis dulu, kita gambarin ya. Ini luasnya 84. Salah satu sisinya 7. Oke, 7 yang sebelah sini deh. Berapakah keliling persegi? Apa rumus luas? Kita cari dari luas dulu. Luas itu panjang kali lebar. Luasnya udah dapet nih 84. Panjangnya nggak tahu, lebarnya tuh 7. Kalau mau tahu panjang, ya 7-nya pindah aja dia. Jadi dibagi. Jadi panjangnya berapa? Ya 84 bagi 7. Nah, nanti diperolehlah 84 bagi 7 itu adalah 12. Karena kenapa? 12 kali 7 kan 84. Itu ya. Berarti 12 cm nih untuk ukuran panjangnya. Jadi kelilingnya berapa? Ayo, berapa kelilingnya? Kelilingnya berarti bisa pakai rumus, bisa juga nambah-nambahin aja keliling ya. Keliling adalah 2 panjang tambah lebar. Berarti 2 buka kurung panjangnya 12, lebarnya 7. Berarti 2 kali 19, 38. Ya, 38 cm. Atau boleh juga gini, 12 di sini 7, sini 12, sini 7. Jumlahin aja, 12 tambah 7 19, 19 tambah 12 31, 31 tambah 7 3 sama aja kok. Itu nomor 26. Sekarang nomor 27, luas sebuah layang-layang 104. Satu panjang diagonalnya. Nah, ini layang-layang kita gambarin aja dulu. Nah, luasnya ini dia bilang 104. Salah satu panjang diagonalnya 16. Anggaplah 16 yang inilah, terserah yang mana aja ya. 16. Ini diagonal 1, ini diagonal 2. Rumus luas layang-layang apa? D1 kali D2 dibagi 2. Luas layang-layang udah dapet. Berarti D1-nya anggap 16, D2-nya kita nggak tahu, dibagi 2. Bisa dicoret, 16 bagi 2 jadinya 8 kali D2. Itu harus 104. Kalau mau tahu D2-nya atau diagonal 2-nya, ya 8-nya pindah aja dari kanan ke kiri, jadi perkalian, jadi pembagian. Nah, jadi D2 yang ditanya soal adalah 104 bagi 8. Berapa? 12 ya. 12. 13 ya. 13. Karena 8 kali 13 104. Cendol. Ke nomor 27, ke nomor 28. Dari pernyataan di atas yang merupakan data numerik. Data numerik adalah data yang bisa diukur gitu ya, mempunyai nilai. Banyak guru yang mengajar di SMPA, bisa dihitung nggak? Banyak lah, bisa dihitung lah, ada angkanya 28, 30 nggak tahu berapa ya, tapi bisa dihitung. Tinggi badan siswa bisa diukur, bisa ya. Dia pakai alat tinggi badan tuh atau pakai meteran, bisa diukur. Tingkat kepuasan konsumen. Nah, sebenarnya agak-agak ragu nih, tingkat kepuasan konsumen bisa diukur nggak? Bisa ya, ada dengan menggunakan survei ya, tingkat kepuasan konsumen. Tapi nggak ada rentannya sih, dia cuma merasa puas, tidak puas gitu kan. Nah, bisa diukur tapi nggak pakai angka gitu kan, puas tidak puas aja gitu. Nah, cara siswa berangkat sekolah. Nah, itu kalau banyak caranya itu bisa diukur, tapi kalau caranya gimana? Ada yang naik mobil, ada yang motor, itu cara kan tentang bagaimana dia berangkat, bukan apa jenis-jenisnya gitu kan, apakah naik motor, naik ini, itu nggak bisa diukur ya, itu cara. Berarti nomor 1 dan 2 yang benar ya. Yang benar yang bisa diukur aja. 29. Wah, ini agak susah. Yang pertama merupakan konsumsi air minum pada tahun 2010 di Jawa Timur. Nah, jumlah penduduk 34 juta jiwa. Berapa banyak penduduk yang mengkonsumsi air sumur? Air sumur adalah 36%. Jadi caranya ya gampang. 36 per 100 dikali dengan 34
juta jiwa. 34 juta itu nolnya 6. Kita coret 2, nolnya di bawah ada 2, kita kaliin aja 34 kali 3 6. 4 kali 6 24, 4 kali 3 12, 144, 3 kali 3 kali 6 18, 1 3 kali 3 9 tambah 1 100. 4 12 1 2 lagi ya. Nah 12 24 tambah nolnya ada 4 tuh 2 4. Nah 12.240.000 yang C. Oke ya, gampang ya. Kalau mau tanya nanti air ledeng berarti 11% ya. Kalau mau air pompa 22/100 kali 34 juta jiwa. Diagram di samping ada volume ekspor kopi di Indonesia dari 2009 sampai 2014. Jumlah volume ekspor kopi sebelum tahun 2012. Kalau sebelum tahun 2012 berarti 2012 nya nggak masuk, berarti cuma 2009, 10 dan 11. 2009 lihat baik-baik. Nah ini 15 ke 20 ada 5 garis, berarti satu garis nilainya 1 ya. Berarti tahun 2009 ada 16.000 ton. 2010 ada berapa nih di garis mana nih? Seret. Oh ada 22. 2011 ini 2010 tadi ya. 2011 ini ada di angka pas 15. Udah kita jumlahin. 16 tambah 22 tambah 15. 16 tambah 22 itu 38 ya. 38 tambah 15. Dapat tuh 53.000 ton. Dari mana ribunya nih? Ada ribu ya. Berarti jawabannya yang C. Kalau dinanyanya jumlah volume ekspor kopi dari 2009 sampai 2012, berarti 2012 nya masuk. Kalau sebelum 2012 nggak masuk 2012 nya. Oke, sudah selesai itu nomor 30 sampai 30 dulu. Nanti video part 4 nya mungkin kita bahas soal uraian atau esai ya. Jangan lupa komen kalau ada yang pertanyaan, jangan lupa subscribe biar channel ini makin maju. Inilah kemungkinan soal-soal yang akan keluar di ujian akhir semester genap nanti. Ini 90% bakal keluar, mungkin hanya angka-angkanya aja yang diganti ya, atau jenis soal tertentu. Intinya cara mengerjakannya sama. Oke, segitu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.